Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom, senang sekali bisa bertemu dengan saudara dalam renungan kita pada saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Ratapan 3 ayat 41. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pertanyaan. Apakah yang harus dilakukan oleh orang percaya untuk menyambut kebaikan Tuhan tersebut? Terima kasih. Itulah firman Tuhan dan pertanyaan yang membuat firman ini semakin menarik. Kenapa menarik? Karena firman Tuhan hari ini mau menunjukkan bahwa Tuhan itu dahsyat, hebat, sehingga kita wajib untuk mempercayainya. Ya, mempercayainya selalu. Kenapa? Karena melalui firman Tuhan hari ini, melalui kitab Ratapan, kita tahu dari kisah kitab Ratapan ini bahwa bangsa Israel meratap karena bait Allah diruntuhkan. Sehingga mereka sangat sedih dengan keadaan itu sebab bait Allah yang mereka agung-agungkan sebagai tempat Allah bertahta telah dirobohkan oleh orang-orang di dunia ini. Dan mereka memiliki pengharapan supaya datanglah juru selamat dalam kehidupan mereka sehingga mereka akan dipulihkan di dalam keturunannya, di dalam puji-pujiannya dan penyembahannya. Maka tekad itu mereka lakukan, mereka kerjakan bersama dengan anak cucu mereka. Meskipun tembok Ratapan itu runtuh dan tembok itu ada sampai saat ini, maka mereka mengharapkan keselamatan itu datang dari Allah. Bait Allah yang runtuh itu akan dibangun kembali pada waktunya. Maka mereka tetap semangat, tidak menjadi putus asa, dan mereka tetap mengangkat tangan mereka, memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan yang hidup dan yang maha tinggi itu. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita agak sedikit berbeda pergeseran iman kita terhadap orang Yahudi, orang Israel. Karena apa? Karena mereka, orang Israel, orang Yahudi itu sekarang masih meratap di tembok Ratapan, menantikan juru selamat. Berbeda dengan kita ketika Yesus hadir di muka bumi ini, dan Yesus adalah anak Allah, juru selamat bagi dunia ini, dan kita menyambut itu dengan iman. Maka sang juru selamat yang dimaksud oleh mereka di zaman dulu itu hadir, tergenapi melalui Yesus Kristus. Maka itu, mari bersama respon kita terhadap itu, menyambut dari keselamatan yang diberikan oleh Allah dalam Yesus Kristus itu. Kita sambut itu dengan iman, kita sambut itu dengan syukur, sehingga mari bersama kita tidak salah melangkah dalam melaksanakan hukum Tuhan dan senantiasa dalam kehidupan kita sujud syukur kepadanya. Iya, sujud kepada Tuhan, syukur atas kebaikan-kebaikannya. Maka itu jangan beralih iman. Datanglah kepadanya. Kita tahu keselamatan sudah diberikan dan itu sudah diberikan dengan anugerah secara cuma-cuma kepada kita. Tinggal kita mensyukurinya, menjalaninya, dan bahkan berbagi setiap keselamatan itu bagi banyak orang sehingga menjadi berkat bagi dunia ini. Maka itu mari bersama
jangan kita undur dari peribadahan dan penyembahan kita untuk sujud kepada Allah dalam Yesus Kristus. Dan syukurilah semua perbuatan-perbuatan Allah melalui Yesus yang sudah tergenapi dan memberikan kehidupan kekal kepada setiap orang yang percaya, yaitu kita semua di dalam Yesus Kristus. Tetap semangat di dalam iman, tetap hadapi tantangan dunia ini, tetap percaya kepada Allah yang akan menyelesaikan semua masalah kita. Yakinlah dan percayalah dalam kehidupan kita akan ditolong oleh Tuhan. Amin.